Rekan pemuda dan remaja GKP Garut yang terkasih dalam Tuhan, semoga tetap selalu dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat walaupun kita masih berada dalam situasi yang sulit ini. Kita tetap selalu bersyukur sama Tuhan dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, hidup itu adalah anugerah. Tetapi hidup juga adalah pilihan. Tuhan yang telah menganugerahkan talenta kepada kita semua, dan di situ juga Tuhan berikan kebebasan kepada setiap orang yang memiliki talenta itu. Apakah talenta itu akan disimpan atau sebaliknya mengelolanya dengan bijak? Tuhan menciptakan manusia dengan begitu unik, mempunyai talenta yang luar biasa atau memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Rekan remaja yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini perlu dipahami bahwa talenta di sini tidak didefinisikan sebagai bakat khusus yang dimiliki oleh seseorang, melainkan sebagai ragam berkat yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam pembahasan Alkitab kita hari ini, Matius 25 ayat 14 sampai 30, kita lihat di situ ada makna tersirat dalam perumpamaan tentang tuan dan ketiga hamba yang dipercayakan talenta. Di sini kita lihat bahwa talenta itu tidak selalu tentang hal-hal yang besar. Dan hal yang kecil juga itu merupakan sebuah talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga bagaimana caranya kita untuk dapat mengelola talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Rekan pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, seperti apa yang dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 tadi, di situ merupakan perumpamaan tentang tiga hamba yang ditinggal oleh tuannya pada waktu itu dengan talenta yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Menariknya di sini bagian kitab yang menuturkan perumpamaan tentang talenta tiga hamba yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Di sini ketiga hamba tersebut diberikan tugas masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Di sini ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta yang telah diberikan oleh tuannya itu kepada 3 hamba tersebut. Tidak lama kemudian tuan mereka pergi selama waktu yang tidak mereka ketahui entah kapan akan kembali. Dan tuannya menugaskan kepada mereka untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara talenta yang telah tuannya itu percayakan kepada mereka. Dalam hal ini kita lihat bahwa talenta itu tidak diberikan sebagai hak milik mereka, tetapi talenta diberikan pada waktu untuk diusahakan dan dikelola dengan baik, diusahakan dan dikembangkan dan dikelola dengan bijak, dengan talenta atau yang diberikan oleh tuannya itu kepada 3 hamba tersebut. Rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tersebut, di sini kita lihat bahwa seorang hamba yang diberi 5 talenta itu dapat mengelolanya uang tersebut dengan baik. Ada beberapa tafsir di sini mengatakan bahwa hamba tersebut menjalankan usaha dagang dengan uang itu dan memakai uang yang dipercayakan kepadanya sebagai modal bekerja dan karena usahanya. Sehingga hamba yang menerima talenta tersebut beroleh laba 5 talenta. Ia berhasil melipat gandakan talenta yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Begitu juga dengan hamba yang kedua yang menerima 2 talenta juga melakukan hal yang serupa dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi kita lihat dengan beda hamba yang menerima 1 talenta itu berbeda dengan hamba yang lain.
Sedangkan hamba yang menerima satu talenta itu tidak mengelolanya talenta yang dipercayakan tuannya itu dengan baik. Rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu pengajar-pengajar Yahudi dalam pengajarannya menyebutkan bahwa seseorang yang segera mengubur uang yang dipercayakan kepadanya disebut sebagai seorang yang tidak bertanggung jawab. Karena ia telah memilih jalan yang paling aman terhadap uang tersebut. Seperti apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima satu talenta tersebut. Pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan. Setelah lama tidak datang dan akhirnya tuannya itu kembali dan memanggil ketiga hamba tersebut. Lalu tuannya itu meminta kepada para hambanya itu mengenai uang yang telah ia percayakan kepada mereka. Kita lihat bahwa tadi dari antara kedua pelayan itu mendapat keuntungan yang besar. Dia dari talenta yang dikelolanya itu mengembalikan kepada tuannya. Tidak hanya laba yang mereka dapatkan, melainkan menyerahkan seluruhnya kepada tuannya. Tuan dari dua hamba tersebut pun memandang, katanya mengatakan bahwa kedua hamba tersebut adalah hamba yang baik, hamba yang dapat dipercaya, hamba yang tanggung jawab, termasuk setia kepada hal-hal yang kecil. Berbeda dengan hamba yang menerima satu talenta tadi, di sini memilih untuk mengubur talenta yang dipercayakan kepadanya. Mungkin dia berpikir bahwa dalam ilustrasi dilihat di sini seolah si hamba itu merasa aku takut. Jadi lebih baik aku mengubur uang Tuhan di dalam tanah. Aku takut terhadap apa mungkin yang akan Tuhan lakukan kepadaku jika aku kehilangan uang yang telah Tuhan percayakan kepadaku. Kalau takutnya Tuhan itu menghukum aku, katanya, jika uang itu tidak ada padaku. Ia seolah berpikir jika ia tidak dapat menguntungkan tuannya, setidaknya ia tidak perlu menanggung risiko yang tidak perlu dia akan alami dalam kehidupan saat itu. Pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, kini lihat bahwa tuannya berpikir melihat keadaan yang dilakukan oleh seorang hamba yang menerima satu talenta tadi. Dilihat bahwa perbuatan hambanya itu membuat tuannya menyebut sampai berkata bahwa ia jahat dan malas. Rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, lalu hamba yang menerima satu talenta tersebut diberikan teguran dan hukuman atas kemalasan yang telah dia lakukan. Talenta yang sempat diberikan pun diberikan kepada pelayan yang memiliki 10 talenta. Rekan pemuda dan remaja yang dikasihi dalam Tuhan, perumpamaan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang atau kepada kita semua yang telah dipercayakan Tuhan untuk tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, memang dalam mengelola talenta atau kemampuan yang kita miliki sebagai anugerah dari Tuhan itu bukan hal yang mudah. Pasti di situ juga mengalami kegagalan yang dijumpainya. Tetapi dalam hal ini ketakutan akan kegagalan itu memang sangat berpotensi mematahkan langkah seseorang dalam mengelola talenta yang Tuhan berikan. Tetapi apakah kita perlu takut? Apakah kita merasa bahwa saya tidak mampu lagi? Atau kita merasa bahwa itu bukan bagian saya lagi? Di sini kita tidak perlu takut untuk dapat mengelola talenta pemberian Tuhan. Kita harus tetap terus belajar bagaimana cara mengelola talenta yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan itu dengan baik di dalam kehidupan kita. Pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, kita tetap percaya dan yakin, tetap tanggung jawab, tetap setia dalam hal-hal yang kecil yang terjadi dalam kehidupan kita.
kita pasti akan dikuatkan, kita pasti akan diteguhkan oleh Tuhan. Diberikan kekuatan dalam menghadapi resiko kegagalan yang kita alami dalam proses mengelola talenta tersebut. Rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap mengembangkan, kita harus tetap mengelola setiap talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga itu bisa berguna untuk keluarga, diri kita, untuk sesama, dan terlebih untuk Tuhan. Tidak perlu takut, tetap maju, jangan mundur, dan jangan jalan di tempat saja atau tidak mengembangkan talenta tersebut. Talenta harus dikelola dengan baik. Di situ kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kita untuk dapat mengelola talenta apapun yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita semua dengan baik dan bijak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk semua kebaikan yang senantiasa selalu Tuhan berikan dan hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa pribadi kami, setiap kami, kehidupan kami masing-masing memiliki talenta, anugerah, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang akan meneguhkan, Tuhan yang akan memampukan kepada kami semua. Sehingga kemampuan, talenta yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan kepada kami bisa mengelola dengan baik, tanggung jawab, setia, dan yakin percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan. Dan dengan talenta atau kemampuan yang kami miliki juga ya Tuhan, biarlah itu berguna untuk diri kami, keluarga, sesama kami, dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.